Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mayu Sinau. Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar matematika. Hari ini matematikanya khusus kelas 5. Sebelum itu marilah kita berdoa, semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Hari ini kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu adalah perbandingan. Nah, di dalam bab 2 ini, di perbandingan ini untuk kelas 5 ada 2 materi. Nah, materi yang pertama hari ini kita akan belajar tentang kecepatan ya. Jadi untuk materi selanjutnya akan disampaikan di minggu depan. Oke, materi kecepatan ini sebelumnya sudah tahu ya apa itu kecepatan ya. Ada lambat, ada cepat. Misalkan jalan cepat, berlari, jadi waktunya dan sebagainya itu secara cepat. Oke, yang pertama di dalam kecepatan yang harus kita ketahui adalah satuan jarak dan satuan waktu. Nah, satuan jarak itu seperti halnya satuan panjang, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mereview kembali ini pelajaran kelas 4 ya. Ada kilometer, hektometer, desameter dan sebagainya, itu pelajaran di kelas 4. Silahkan dibuka lagi bukunya, dibuka lagi LKS-nya. Oke, di dalam satuan jarak kita ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, untuk keterangannya nanti ditulis ulang lagi. Silakan bagi yang lupa atau bagi yang belum memahami bisa langsung dicatat juga di buku catatan ya. Oke, nah sambil mengingat-ingat lagi dalam pengoperasiannya, dalam mencari nilainya untuk satuan jarak, mau itu satuan jarak, satuan berat dan sebagainya itu sama. Jika naik itu dibagi dengan 10. Persatuannya dibagi dengan 10 kalau naik. Nah, sekarang kalau turun persatuannya persatuannya dikali dengan 10. Oke, diulangi lagi ya. Kalau naik persatuannya dibagi dengan 10, kalau turun persatuannya dikali dengan 10. Oke, kita masuk ke contohnya untuk mengingat-ingat lagi. Contoh kita punya 1 meter sama dengan titik-titik milimeter. Berapa sih berapakah milimeter dari 1 meter itu? Nah, karena yang kita punya adalah 1 meter, kita tandai dulu di 1 meternya. Oke, kita tandai di 1 meter, lalu lihat di milimeter. Milimeter itu ke atas atau ke bawah? Nah, ke bawah sebanyak 3 kali. Maka setiap satuannya dikali dengan 10. Caranya ya, 1 meter sama dengan satunya kita tulis dulu. 1 ya, dikali dengan satuannya, dikali dengan 1 kali satuan dikali 10, 2 kali satuan dikali dengan 10 lagi, ketiganya juga dikali dengan 10 lagi. Maka hasilnya 1 meter itu sama dengan 1 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 mm. Oke, berikutnya biar lebih ingat lagi. Kita punya 100 dekameter. Kita punya 100 dekameter. Itu sebenarnya berapa kilometer sih? Nah, seperti biasa kita lihat dekameter ke meter itu ya. Nah, kita ke kilometer. Kita tandai dulu dekameternya. Kilometer berada di atas, maka posisinya naik satuannya. Oke, naik sebanyak 2 kali, maka 2 kali juga dibagi dengan 10. Oke, seperti biasa tulis dulu 100-nya.
Satuan pertama kita bagi dengan 10. Di satuan kedua kita juga bagi dengan 10. Nah, maka 100 dekameter itu sama dengan 100 dibagi 10 dibagi 10. Hasilnya adalah 1 kilometer. Ingat ya, mudeng ya. Jadi bisa dibuka lagi di buku-buku yang di kelas 4. Oke, sekarang kita ke satuan waktu. Oke, kita masuk ke satuan waktu. Waktu itu ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya ya. Tetapi kali ini kita akan belajar tentang detik, menit, dan jam saja dulu. Oke, yang perlu diingat, yang pertama, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Lalu yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, ini yang perlu diingat saja dulu untuk materi kecepatan. Nah, dari sini kita akan masuk ke contohnya, biar lebih ingat lagi dan tahu cara mengoperasikannya. Contoh, kita punya soal 3 jam itu sama dengan titik-titik menit. Nah, 3 jam itu sebenarnya berapa menit sih? Nah, kita lihat, kalau di rumusnya adalah 1 jam sama dengan 60 menit, maka 3 jam titik-titik. Nah, seperti tadi, 3 kita tulis dulu. Lalu karena ini menit dijadikan menit, kita kalikan dengan 60 ya, sama dengan 180 menit. Oke, jadi 3 jam itu sama dengan 180 menit. Oke, yang kedua, biar lebih ingat lagi, yang kedua kita punya 15 menit sama dengan titik-titik detik ya. Dari 15 menit itu berapa detik? Kita lihat lagi, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, 15 menit itu berapa detik? Maka yang langkah yang pertama adalah kita tulis 15 nya dulu. 15 kita kalikan dengan 60 ya, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 15 dikali dengan 60, hasilnya adalah 900 detik. Jadi 15 menit itu sama dengan 900 detik. Baik, kita ke contoh yang ketiga. Biar lebih jelas lagi, kita punya 1 jam itu sama dengan berapa detik. Nah, dirumuskan tidak ada 1 jam berapa detik, maka kita jadikan menit dulu. 1 jam kita jadikan menit dulu. 1 jam itu sama dengan berapa menit? Sama dengan 60 menit ya. Nah, maka yang kita tulis pertama dulu adalah 1 jam kita ganti jadi menit, maka 60 menit ya sama dengan berapa detik. Nah, kalau ini kan menit dijadikan detik ada, maka tinggal kita tulis lagi, 60 kita tulis, lalu dikalikan dengan 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, hasilnya menjadi 3600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan langsung belajar tentang kecepatan. Oke, menghitung kecepatan ya, menghitung kecepatan dari apa yang tadi sudah kita pelajari di awal. Ada jaraknya, ada waktunya. Oke, kita punya segitiga ajaib di sini atau segitiga rumus. Nah, segitiga rumus itu dibagi menjadi seperti ini ya. Dibagi menjadi seperti ini. Yang atas kita isi dengan huruf C, yang samping kiri dengan huruf K, yang samping kanan dengan huruf W. Nah, biar agar lebih mudah diingat, karena ini ada huruf C, K, dan W, anggap saja ini sebagai rumus Jokowi ya. Jadi untuk kecepatan rumusnya adalah Jokowi menggunakan segitiga ajaib ya. Nah, kita beri keterangan dulu, C itu apa, K itu apa, W itu apa. Oke ya, C itu sama dengan jarak,
K itu sama dengan kecepatan, W itu sama dengan waktu. Jadi jangan cuma rumus kecepatan itu apa? Jokowi. Bukan cuma seperti itu ya, tapi harus tahu J-nya itu jarak, K-nya itu kecepatan, W-nya itu waktu. Nah, dari segitiga ajaib ini kita dapat memperoleh rumus sebagai berikut ya. Dari segitiga ajaib ini kita punya kita jadi punya beberapa rumus. Muncul rumus. Yang pertama, rumus menentukan jarak. Kalau kita mencari jarak di segitiga ajaib, J-nya kita tutup ya. J-nya kita tutup. Nah, karena J-nya kita tutup menyisakan apa? Huruf K dan W ya. Karena huruf K dan W itu bersebelahan, maka operasinya menjadi kali ya. Kalau hurufnya bersebelahan, operasinya menjadi kali. Maka rumus dari jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Oke, kita mencari kecepatan. Karena yang kita cari kecepatan, maka huruf K kita tutup, menyisakan huruf J dan W. Nah, karena huruf J dan W berada di atas dan di bawah, maka operasinya menjadi pembagian. J dibagi dengan W. Maka rumus untuk kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Sekarang kita mencari waktu. Mencari waktu, W-nya kita tutup, menyisakan J dan K. Nah, J dan K ini atas dan bawah, maka operasinya menjadi pembagian. Maka rumus dari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ada 3 rumus yang diperoleh dari segitiga ajaib. Nah, ini hanya untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan lupa rumusnya, tinggal dibuat dengan segitiga ajaib. Nanti langsung ketemu rumus-rumus yang diperlukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Contoh, Andi bersepeda menuju sekolah. Jarak rumah Andi ke sekolah adalah 10 km. Jika Andi sampai ke sekolah dalam waktu 2 jam, tentukan kecepatan bersepeda Andi ya. Dilihat baik-baik di soalnya, apa saja yang diketahui. Yang diketahui itu ada jarak ya. Ada jarak yang pertama, lalu yang diketahui kedua ada waktu. Maka cara menjawabnya adalah seperti ini. Jawab yang pertama adalah diketahui. Apa sih yang diketahui dari soal ini? Yang diketahui pertama adalah apa? Ada jarak ya, ada jarak. Maka kita tulis ya, J sama dengan berapa di situ? 10 km. Nah, yang diketahui berikutnya itu ada waktu. Waktunya berapa? Waktunya 2 jam, maka W sama dengan 2 jam. Lalu yang ditanya apa di situ? Yang ditanya adalah kecepatan. Maka yang ditulis adalah K sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, tinggal kita jawab saja. Ingat ya, tadi pakai segitiga ajaib, rumus untuk K itu apa? Coba diingat-ingat lagi rumus untuk K ya. Jadi rumus untuk kecepatan adalah ya. Oke, diingat-ingat segitiga ajaibnya. Rumus untuk kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka sudah, tinggal langsung dimasukkan saja. J-nya 10 dibagi dengan W. W-nya adalah 2. Maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, karena kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Nah, sudah ketemu. Jadi kecepatan Andi ya, jadi kecepatan Andi itu adalah 5 km per jam. Oke ya, jelas ya, mudah ya untuk rumus kecepatan. Ingat, kalau lupa bisa langsung menggunakan segitiga ajaib. Nah, dari segitiga ajaib itu nanti kita langsung dapat menentukan rumus-rumus yang kita butuhkan. Baiklah, untuk hari ini untuk kelas 5 materinya itu saja. Seperti biasa di akhir video pasti ada soal latihan biar semuanya bisa berlatih, terus bisa lebih memahami lagi materinya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada keluhan, atau apabila ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo dukung channel ini biar kedepannya lebih memberikan informasi dan pelajaran yang lebih bermanfaat lagi. Oke, selamat mengerjakan. Tertanda Pak Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.